Jadi pemirsa Misteri Dunia, ini adalah situs Arca Domas yang ada di daerah Tenjolaya, Bogor. Situs ini adalah situs megalitikum yang jauh lebih tua daripada peradaban kuno yang lain. Peradaban Mesir kuno mungkin jauh lebih muda daripada ini. Maka peradaban di Indonesia perlu kita lestarikan dan perlu lebih kita gali sejarahnya. Ya, peradaban Mesir kuno yang dimaksud adalah Piramida Giza, sebuah bangunan makam monumental yang dinobatkan sebagai satu dari 7 keajaiban dunia versi lama. Diperkirakan baru dibangun sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Berbeda dengan situs Arca Domas Cibalai, sebuah situs berbentuk kompleks dengan hamparan bebatuan khas peradaban zaman megalitikum atau masa prasejarah, yang diperkirakan umurnya jauh lebih tua dari Piramida Giza. Jika memang benar situs Arca Domas merupakan pertanda adanya peradaban tua, bukan tidak mungkin situs tersebut masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Rasa penasaran inilah yang membuat tim Misteri Dunia mendatangi langsung situs Arca Domas Cibalai, Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat, dan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Setelah menempuh perjalanan darat kurang lebih 2 jam dari Jakarta, rintik hujan menyambut tim Misteri Dunia dan Ki Atmo selaku para psikolog and Meterlove Charm saat tiba di lokasi. Lantas apa saja yang ada di lokasi ini? Misteri Dunia akan menginformasikannya untuk Anda. Jadi, pemirsa Misteri Dunia, ini adalah salah satu dari rangkaian situs yang ada di Arca Domas ini. Ini adalah situs Balai Kambang, yang di sini isinya adalah menhir dan kemudian dolmen, dan kemudian sepertinya ada sarkofagus di situ. Di atas masih banyak lagi. Ini adalah salah satu rangkaian juga yang juga sama-sama bagian dari situs megalitikum yang sangat-sangat tua sekali. Bagian dari peradaban Nusantara kita. Di lahan seluas 4 hektar dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, kami menemukan lempengan batu yang unik. Batu tersebut ketika dipukul menghasilkan bunyi seperti alat musik. Apa ini salah satu tanda batu dari zaman era megalitik? Batu yang seperti alat musik atau singing stone yang juga ada di beberapa belahan dunia. Bukan hanya ada di bawah, tapi juga ada di atas ini. Ini menandakan bahwa memang peradaban kita jauh lebih maju karena peralatan musiknya sudah ada bahkan sama dan satu tempat di tempat peribadatannya. Jadi kalau di bawah tadi suaranya seperti itu, yang di sini akan lebih nyaring seperti ini. Domas dalam bahasa Sunda kuno diartikan 800, yang berarti 800 arca. Tapi di Arca Domas sendiri tak ditemukan arca atau patung, melainkan hanya punden berundak, menhir, dan batu tegak. Lalu adakah arca di situs ini? Di masyarakat di sini sebutannya Arca Domas itu kayak bentuk patung, sebelah situ ada. Kayak bentuk muka, batunya ada 2 gitu. Kalau arca itu kan patung ya, kalau Domas itu kan 800. Cuman di sini nggak ada patung, nggak ada bentuk bangunannya, ini kan punden berunak sini. Kayak bentuk wajah ada 2 di situ, kayak bentuk muka aja di situ. Kalau patungnya nggak ada. Nah, untuk punden berundak yang ini sendiri, ini namanya menhir ya. Ini namanya menhir dan dolmen. Dulu di kepercayaan kuno, mereka adalah dianggap dari perwakilan leluhur-leluhur dan juga perwakilan dari dewa-dewa yang ada untuk melindungi tingkat masyarakat tertentu. Seperti sab di bawah ini adalah untuk tingkat masyarakat kebanyakan, dan semakin ke atas akan menunjukkan status sosialnya. Ibaratnya kalau para pimpinan dan para raja akan ada di pucuk-pucuknya, dan nanti kita bakalan lihat bahwa batu-batu menhirnya dan dolmennya semakin ke atas akan semakin tinggi dan membentuk formasi yang sama sekali berbeda dengan yang ada di sini. Kalau di periode yang kemudian memang
Misalnya kalau yang pipih itu ini perlambang perempuan gitu ya. Kalau yang tegak, yang seperti gada itu memang perlambang laki-laki gitu. Tetapi kalau di prasejarah belum ketahuan ya, kita belum tahu maknanya ya. Karena lebih banyak itu batu alami ya. Batu alami kebetulan bentuknya tinggi ya, kebetulan bentuknya melebar. Ya, itu diambil terus ditancapkan ya, seperti itu. Teras utama situs ini berada di udakan yang paling tinggi dengan beberapa batu menhir di atasnya. 7 lembaran bebatuan unik ini seakan membentuk suatu ruangan, masing-masing undakan dengan bentuk yang berbeda, namun fungsinya sebagai tempat pemujaan zaman dulu. Terdapat pula batu berdiri tegak, berbentuk segitiga yang dijadikan pusat aliran kepercayaan leluhur untuk berdoa hingga kini. Seperti kita lihat, sekarang kita sudah berada di sub yang terakhir, di tingkat yang terakhir. Di belakang kita, ini adalah tingkat-tingkat sebelumnya. Di situ banyak sekali penanda-penanda. Ada juga yang disebut sebagai situs batu sajadah yang berbentuk segitiga dan kemudian tepat persis menghadap ke kiblat. Ada juga di situ. Itu untuk kalangan-kalangan di atas sub yang pertama tadi. Dulu ini dikatakan kalau orang agama Jati Sunda itu adalah Balai Pamunjungan ya. Balai Pamunjungan itu adalah tempat berdoanya orang-orang yang beragama Jati Sunda. Dan di sini memang dicirikan dengan batu. Kenapa dengan batu? Karena setiap agama apapun juga pasti silokannya itu pasti pakai batu. Lokasi ini konon disakralkan dibanding dengan situs-situs lainnya, terutama oleh suku Baduy. Suku Baduy meyakini Arca Domas sebagai cikal bakal turunnya nenek moyang dewa utama atau Batara tunggal mereka dan penghuni bumi diciptakan, atau biasa disebut pancar bumi. Di situs Arca Domas atau situs Cibalai ini ada 5 teras ya, atau 5 kasta. Jadi kalau misalkan kumpul, kalau zaman modern sekarang ini dari masyarakatnya ada, terus dari gubernur, bupatinya, menteri sampai tingkat raja atau presidennya di sini. Yang paling tinggi batunya di sini. Kawasan Cibalai patut diduga sebagai awal mula peradaban dunia menilik pada usia situs Arca Domas. Menurut Profesor Robert von Hengeldern, seorang ilmuwan peneliti dari Institut Etnologi Austria, Indonesia berasal dari Mediterania, megalitik tua yang berkembang antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Salah satu tanda megalitik tua dengan adanya menhir, dolmen yang tidak digunakan untuk penguburan, kursi berbentuk batu, hamparan teras batu, bebatuan membentuk punden berundak, beserta tangga batu dan arca megalitik. Situs Cibalai diperkirakan telah ada sekitar 2000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi alias berusia 5000 tahun lalu. Lantas, apakah bisa mengatakan bahwa situs Arca Domas ini berasal dari zaman megalitikum tua dengan ciri tersebut? Nah, megalitik muda itu ditemukan bersamaan dengan alat-alat logam ya. Jadi logam itu ditemukan oleh manusia atau dibuat oleh manusia pada periode yang belakangan. Katakanlah 1000 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi. Nah, sejauh ini laporan penelitian di sana belum ya atau tidak menemukan alat-alat logam sehingga dia di situs Cibalai ini ditempatkan di megalitik tua ya seperti itu. Nah, tetapi ya sekali lagi perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode karbon 14 misalnya seperti itu. Di sebelah situ ada batu yang sangat keren sekali. Ini biasa saya sebut sebagai singgasana karena memang bentuknya seperti kursi dan singgasana. Ini tepat berada di bawah pohon yang besar ya. Pohon ini mungkin usianya sudah mencapai ratusan tahun. Seperti kita ketahui, kebudayaan Nusantara, kebudayaan kuno Nusantara, peradabannya kalau saya rasa jauh lebih tinggi daripada peradaban Mesir kuno. Di Mesir kuno, piramid hanya dipakai sebagai makam. Sedangkan di sini sangat lengkap sekali. Bahkan tempat ini, tempat untuk singgasana ini saya yakini adalah tempat untuk bersemedi, tempat untuk menenangkan pikiran. Bahkan bukan cuma makam ya, kalau kebudayaan di Nusantara, mereka memikirkan tingkat spiritual yang jauh lebih tinggi daripada peradaban-peradaban lain yang ada di dunia. Tim penelusuran misteri dunia juga menemukan mata air kahuripan yang dipercaya sebagai tempat mandinya para bidadari putri kerajaan. Seperti apa lokasinya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Misteri Dunia. Maka cincin ini akan bereaksi. Kita lihat reaksinya seperti apa jika didekatkan dengan batu yang mengandung unsur magnetis.
beranjak sore sebelum hujan kembali mengguyur situs Cibalai, kami bergegas menuju lokasi selanjutnya untuk disambangi. Adalah Taman Sriwedari atau situs Jami Pacing. Di situs ini terdapat sebuah mata air yang mengalir sangat jernih. Konon memiliki khasiat luar biasa terlebih untuk yang masih berstatus jomblo. Lokasi favorit para wisatawan juga peziarah kebatinan untuk sekedar mengambil air hingga mandi dengan hajat tertentu. Seperti apa penjelasan Ki Atmo dari sudut pandang para psikolog? Oke pemirsa Misteri Dunia Trans 7, ini adalah air kahuripan. Satunya ada di situs Jami Pacing atau Taman Sriwedari ini, kemudian satunya ada di bawah. Air ini memiliki khasiat-khasiat khusus yang dipercaya zaman dulu maupun zaman sekarang. Pernah ada cerita, dahulu kala ada seseorang yang sangat menginginkan jodoh karena dia sudah susah sekali mencari jodoh. Lalu beliau mendapatkan mimpi untuk kemudian datang ke situs ini. Dan inilah titiknya. Dan disinilah dia mengambil air. Kemudian tidak lama setelah dia mencuci muka, mandi dari air ini, kemudian meminum air ini. Kemudian nggak lama dari itu jodoh dia datang. Dan bahkan sekarang di situs ini kepercayaannya dan beritanya tersebar luas di masyarakat, sehingga banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini hanya untuk mengambil air dari tempat ini, dari air kahuripan ini untuk mendapatkan jodoh, membuka aura, dan kemudian bisa dibilang bahwa ini adalah air untuk pengasihan. Situs Taman Sriwedari jika dilihat memang tampak begitu asri. Area air pengasihan ini berselimut pepohonan rindang dengan hamparan bebatuan megalitikum. Dulu Taman Sriwedari ini dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari putri kerajaan Pakuan Pajajaran, juga bidadari cantik dengan kasat mata. Nah, kenapa tempat ini disebut sebagai Taman Sriwedari? Dipercaya zaman dahulu bahwa para bidadari mandinya di sini. Bukan hanya para bidadari gaib ya, tapi juga bidadari yang datang dari kerajaan-kerajaan era terdahulu. Menjadikan tempat ini sebagai taman bermain. Di sini ada air, ditata jalannya seperti ini, sehingga nanti akan menuju ke situs utama. Dan di sini ada sebuah pohon yang berusia ratusan tahun. Ini adalah pohon dari bunga cempaka. Bunga cempaka sendiri dipercaya memiliki kemampuan untuk membuka aura pengasihan manusia. Dan kemudian wajar saja kalau di tempat ini para bidadari ya yang bermain. Beberapa kali orang yang berada di sini saat sore hari akan melihat penampakan bidadari-bidadari yang mandi dalam mata batin mereka. Biasanya para bidadari itu mandi di sekitar aliran ini, seperti kita lihat di Taman Sriwedari atau situs Jami Pacing ini memiliki menhir yang sangat besar sekali. Bisa dipastikan bahwa yang berada di tempat ini bukan orang sembarangan, dari kalangan atas. Putri-putri yang tadi saya ceritakan, para widodari atau bidadari, ini masih sering terlihat penampakannya di sini karena ini adalah gelanggang khusus untuk mereka. Bahkan ini adalah salah satu ibaratnya apa ya, permainan mereka zaman dahulu. Seperti ini bentuk batunya yang unik, seperti bentuk kursi memang, seperti bentuk kursi namun cekung. Menelusuri situs Cibalai memang begitu menarik, mata kami begitu dimanjakan dan dibuat takjub dengan melihat langsung betapa besarnya kehebatan akan peradaban nenek moyang dalam membangun komplek tempat tinggal hingga lokasi pemujaan atau ritual doa. Salah satu ciri biasanya lokasi bekas pemujaan, ritual doa kepada leluhur masa lalu adalah memiliki energi positif alami. Inilah yang akan Ki Atmo tunjukkan kepada pemirsa Misteri Dunia. Ada satu asal-muasal dari situs megalitikum ini, yaitu bahan batunya masih dapat kita temukan di Taman Sriwedari ini. Yuk kita langsung ke sana. Nah, pemirsa Misteri Dunia Trans 7, ini adalah salah satu batu yang dipergunakan sebagai bahan untuk punden berundak dan situs-situs megalitikum yang lain. Kita bisa lihat ya, banyak sekali tatahan-tatahannya di sini. Tatahan-tatahan yang kemudian dipakai untuk membentuk batunya supaya pipih-pipih dan kemudian ditata di area sana. Bukan hanya itu, batu ini bukan batu biasa. Batu ini sebelum diambil dan kemudian ditata, pastinya diritualkan dengan cara-cara tertentu. Wajar saja jika di sini banyak energi-energi gaib. Bahkan saya pernah melakukan ritual di tempat ini dan kemudian dijumpai harimau gaib yang berada di sana.
untuk membuktikan bahwa batu-batu ini adalah bukan batu sembarangan, tapi memiliki energi baik secara magnetis atau maupun secara subtle energi. Kita akan buktikan melalui pendulum sederhana yang saya buat dari cincin saya yang juga adalah cincin yang berenergi. Maka cincin ini akan bereaksi. Kita lihat reaksinya seperti apa jika didekatkan dengan batu yang mengandung unsur magnetis. Pendulum sederhana ini akan berputar dan kemudian biasanya energi-energi yang untuk dipakai ke manusia atau diserap manusia itu perputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam, tepat seperti perputaran cakra yang ada di bagian tubuh manusia. Dengan total luas lebih dari 45 hektar, besar kemungkinan dari 8 temuan situs cagar budaya ini masih banyak lokasi situs baru yang belum ditemukan. Semak belukar, sulitnya medan yang masih tertutup hutan menjadi salah satu kendala utama yang diperkirakan situs masih tersebar hingga puncak Gunung Salak. Banyak situs yang baru kebuka semua sekarang. Udah mulai kelihatan. Jadi kalau misalkan masyarakat di sini lagi ngambil kayu bakar atau rumput, sebagian udah kebuka sekarang. Ya, baru temukan semacam batu kura-kura. Dari sini kurang lebih sejam ya. Kalau yang biasa sih paling 30 menit juga nyampe. Udah mulai kebuka nih di area Cibalai ini. Kalau misalkan yang yang baru kebuka itu kurang lebih ada 5 situs. 5 situs. Bentuk bangunannya itu punden berunak situ. Situs megalitik tertua juga ada di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Menurut tim peneliti bencana katastropik purba dibuktikan dengan hasil pengoboran temuan lapisan dasar fondasi bangunan yang berumur 4.700 sebelum Masehi. Artinya bangunan situs-situs purba yang ada di Indonesia lebih tua dari piramida Giza Mesir. Ya, kalau situs Gunung Padang sudah ada pertanggalan absolutnya ya, sudah ada pertanggalan relatifnya. Ya. Ketika dulu ya belum ada pertanggalan relatif, memang mereka ditempatkan semasa ya, yaitu sama-sama megalitik tua ya, sama-sama jenisnya punden berundak. Tetapi kemudian di situs Gunung Padang dilakukan penelitian absolut ya dengan menggunakan metode pertanggalan karbon 14. Ternyata usianya salah satu lapisannya ada yang 5.200 sebelum Masehi ya. Artinya lebih tua dari perkiraan semula. Penemuan situs bersejarah lainnya berupa situs batu kujang di kawasan Gunung Manglayang, Desa Salawangi, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Dugaan sementara batu kujang tersebut ada kaitannya dengan situs Gunung Padang dan Arca Domas Cibalai. Situs batu kujang sendiri diyakini sebagai batas dua kerajaan Sunda dan Galuh masa lalu. Jadi masyarakat Jawa Barat itu tinggal di suatu lokasi yang berlimpah sumber daya alam ya, potensi alamnya berlimpah. Rata-rata begini sistem pemukimannya ada sumber daya emas ya, sumber daya emas di dekat situ gitu ya, di dekat situ. Misalnya kalau di Cibalai itu misalnya ada Gunung Pongkor ya, Gunung Pongkor. Terus ada juga ini gunung yang tinggi ya, tempat di mana bagi masyarakat megalitik dianggap sebagai para roh ya, para arwah nenek moyang itu berkumpul di sana begitu ya, berkumpul. Jadi ada sumber daya emas ya, sumber daya alam ya. Kemudian ada gunung tinggi, gunung yang tinggi. Terus nanti ada sumber daya batuan ya untuk membuat bangunan-bangunan megalitik. Nah, karakter ini cukup banyak dijumpai ya di Bogor, di Sukabumi.